Hari ini mau berangkat ke Jakarta karena tiba-tiba si Bapak Lucky ngajakin bolang lagi nih, guys. Kita bertiga, guys. Bawa tas gede-gede. Bawa tas Tasnya siapa yang paling gede nih coba? Kita sama ya tasnya ya, lo. Sama. Ini santai sik bolo OTW ke Jakarta. 325 guys yang dibawa, guys. Kapan lagi ngerasain 325 perjalanan jauh, guys. Anjay. Terus. Mari kita let's go. Udah di rest area Pendopo, guys, 456 guys. Mau ngopi-ngopi dulu, nyantai. Kita lanjut lagi. Sudah di MBZ, guys. Akhirnya misi yang pertama udah beres, guys. Jadi si Mas Lucky tuh habis COD sama customernya ya. Yang pertama ini mobilnya yang di trade in udah kita bawa. Ini kita mau lanjut ke tempat selanjutnya. Lagi nemenin Bapak Lucky buat ngecek W211 nih di daerah Cinere nih, bos. Lah, kita pulang naik ini, guys, ntar, guys. Ini W211 nya kayak gini ya. E240. Lagi mau dicek dulu. Gimana, Bapak? Apakah ente ngantuk? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Ya udah. Kita lanjut. Pelan tapi party, guys. Ha. Oke, guys, jadi pagi ini gue mau kemana nih, bos? Mau kemana nih? Ke Sunter. Semalam gue udah ambil nih, guys, E36 di daerah Cibubur. Ya, singkat ceritanya kayak gitulah. Habis ngedrop mobil di tempatnya adiknya Tony. Siap. Kita mau balik ke Bekasi, ngambil E36. Habis itu kita langsung cus ke Surabaya, guys. Kalian semua stay tune dari awal sampai akhir ya. Kita lihat progresnya itu mobil sampai jadi bening, guys. Oke? Bye. Oke, guys, jadi ini gua udah di Surabaya ya. Gua udah nyampe dan so far mobilnya aman. Di jalan juga enak dan apa ya, menurut gue juga lumayan irit ya ini mobil ya, karena dari Bekasi ke Surabaya tuh kayaknya habis cuma 50 literan deh Pertamax gitu sih. Ini kita mau lanjut progres mobil ini, kita mau bikin mobil ini supaya kinclong, supaya lebih enak dilihat gitu ya, karena yang lain-lain menurut gue udah oke. Velg cakep, ban mudah, AC dingin, apalagi gitu kan. Tinggal kalian kreasikan aja. Kalian kalau misalnya beli mobil ini terima standar, oke. Kalian mau utak-utak juga oke, guys. Selama di perjalanan mobil ini nggak ada trouble sama sekali, guys. Jadi ini bener-bener mobil yang siap pakai, ready pakai dan siap keluar kota, guys. Temperatur aman, AC dingin, skok juga enak, kaki-kaki aman gitu, guys. Ya udahlah, ini gue mau istirahat dulu. Ntar kita lanjut ke progres selanjutnya. Bye-bye. Nih, guys, jadi ini mobil lagi mau kita tinggal di polish protection. Mau dipoles-poles, dirapi-rapin lagi, velgnya juga biar dibersih-bersihin, ban-bannya tuh di dressing juga, guys. Tuh, mobil Bapak Untung tuh di sana. Haha. Tutup dulu, bos. Lagi dicek-cek, guys. Oke, guys, jadi ini gue udah memutuskan buat mengakhiri proyeksi E36 ini
320i M52 tahun 95 guys. Karena gue udah ngerasa mobil ini udah pas ya, jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Dia udah siap buat harian, dia udah siap buat luar kota, semuanya udah oke guys. Nih ya, coba gue tarik ya. Mesinnya responsif, halus, bahkan kalau pas gue manasin di mobil ya, kadang-kadang gue ngerasa kayak ini mobil nyala apa enggak ya. Dan juga gue ngerasa mobil ini enak ya, kedep aja dia. Ntar gue mau parkir dulu guys, ini biar enak nih kontennya nih guys. Temperatur aman, kilometer sekian, mesin juga nggak up and down ya, karena ini Airmas baru gue ganti guys, jadi dia kondisinya tokcer. AC aman semua, tapi kita lihat dari kondisi depan dulu guys. Ini mobilnya guys, ini 320i M52 tahun 95, dan ini warnanya Boston Green ya. Jadi dia warnanya hijau metalik dan ada sparklingnya gitu. Dia kondisinya standar, maksudnya bodi-bodinya standar. Velg-velgnya ini yang menarik guys. Mau tunjukin dulu dari depan ya. Ini lampunya masih ori BMW semua. Nih, ini BMW, ini Bosch, dan ini Hella guys. Nih. Belakang juga, dan kondisinya dari luar, kondisinya mobil ini oke ya, cukupan, karena gue ngerasa catnya kempling, nyala. Ini udah gue poles di Arda, tepatnya polish protection. Terus dia nggak terlalu banyak PR ya, luarnya pemakaian wajar mobil tua ya. Dan yang paling gue suka ini adalah kacanya, dia full BMW guys, tuh empat-empatnya. Jadi kalau lo emang mau cari mobil ya yang buat harian, mau buat weekend, ini udah cocok karena ini mobil juga cukup culture ya. Kacanya 20%, warnanya hijau, lumayan dingin juga di dalam. Jadi nggak terlalu nggak terlalu terang, tapi nggak terlalu gelap juga nih. Dilihat, ini mau jam 5 guys ini guys. Penampakannya seperti ini. Untuk kalian nih ya yang mau nyemplung mobil tua ya, kalian kenapa kok harus beli E36? Karena pertama, mobil ini timeless. Jadi bentuknya dia ini bentukan mobil yang gue bilang bisa dapat klasiknya, bisa dapat modernnya juga. Karena tinggal lu ganti bumper MTEK atau lu biar standar gini juga, dia ini sebenarnya kondisinya udah oke guys. Tampilannya udah bagus. Kedua adalah di mesinnya sendiri. Dia ini M52 B20. Jadi dia udah sama kayak 323, sama-sama pakai M52, cuman sisinya dia lebih kecil. Tapi dia udah vanos guys. Jadi kalau kalian emang tarik tuh, kalau kalian denger tadi gua narik ya, suaranya dia itu waktu di RPM tinggi itu kering guys. Dan 6 silindernya itu bener-bener enak gitu ya. Dia merdu gitu. Lu tinggal ganti knalpot, suaranya udah enak, udah keluar semua guys. Dan sebenarnya juga fun fact juga ya, M52 ini dia karena dia pakai alumini, jadi dia itu lebih ringan sekitar 30-50 kilo, gue lupa, daripada M50. Jadi power weight ratio-nya dia itu jauh lebih bagus guys. Selanjutnya adalah rasa berkendara. Mobil ini adalah mobil yang sangat-sangat fun to drive ya, gue bilang, karena bodi yang compact dengan power yang gede, handling yang pas. Dia itu bener-bener kayak manut, lu bawa ke kiri dia langsung ke kiri, ke kanan dia langsung kanan. Jadi dia bener-bener manut guys. Jadi gue selama di dalam perjalanan dari Cibubur sampai ke Surabaya ya, gue pakai mobil ini bener-bener ngerasa mobil ini itu fun ya, bener-bener fun sih. E36, entah 318, 320, 323, semuanya bener-bener fun. Emang yang nggak bisa bohong adalah nilai kolektornya guys. Mobil ini bener-bener mobil yang layak dikoleksi, karena semakin tahun mobil ini harganya juga semakin bagus. Jadi lu cari mobil 320 M52 dengan kondisi yang oke, itu sekarang udah jarang banget guys. Sekarang kita lihat ke velgnya ya guys. Ini adalah Racing Dynamic RGR original made in Italy ring 16. Jadi tidak mengesampingkan kenyamanan. Mobil ini tetap pakai ring 16. Bannya 20555 nih. Dan ini bannya tahun 2024. Mereknya Dunlop ya guys, LM. Tuh, kurang enak apa coba. Ban baru, velgnya ori, catnya juga bagus. Kaca, lampu, semuanya ori sampai ke belakang-belakangnya. Mobil oke guys. Dan untuk bodi sampingnya kayak gini, memang ada baret beberapa sisi ya. Gue biarin karena ini masih tergolong mobil normal, baret-baret normal, dengan harga dan kualitas performa yang ada gitu. Gue ngerasa mobil ini udah
cukup ya guys ya. Untuk quarter panel belakang seperti ini, jadi nggak ada yang berubah, semuanya bagus. Velg-velgnya juga oke, sama kayak depan RGR ring 16, bannya juga sama, SP Sport LM705 tahun 2024 ya. Jadi mobil ini menurut gue udah layak ya buat dipakai harian. Udah gue beliin, ini tinggal dipasang aja. Belakangnya kayak gini guys, ini lampunya ori BMW kiri kanan. Pajaknya off 2024, jadi 2026 sekalian kalian bisa terusin tuh pajaknya, dan nggak mahal guys, pajaknya ini cuma 1 jutaan ya. Batch-nya 320 juga masih ori ya, karena nyambung semua guys. Kita buka bagasinya. Ini sarung jok ya, gue suka pakai sarung jok di depan, dan ini biasanya gue buat lap-lap nih mobil. Ini Airmas yang kemarin ya, udah tidak berlaku. Ntar gue bukain bawahnya guys. Tidak ada karat, semuanya aman. Dongkrak-dongkrak masih ada semua guys. Bagasinya juga tergolong cukup rapi ya, seperti ini. Kalian bisa bawa stick golf di sini, lumayan gede juga ya. Bawa beberapa hal juga, strollernya anak gua juga ada di sini, bisa. Terus lagian mobil ini udah di tune up plus by Garasi BMW guys. Nah ini gua tunjukin ya, kayak gini-gini udah dibeliin, tinggal dipasang aja. Terus ini kondisi interior yang belakang guys. Armrestnya juga berfungsi dengan baik nih. Terus di belakang juga ada grey. Ini gua nggak apa-apain, tapi lihat kancingannya juga masih solid semua. Plafon oke lah ya kondisinya ya, nggak terlalu banyak PR juga. Tray kayak gini bisa dibuka guys, aman. Karpetnya juga masih bagus, aman semua ya, kayak gini aman semua. Door trim aman, kiri kanan bagus. Terus yang kayak gini ya ini namanya minus lah ya, mobil tua. Baret-baretnya juga baret minus mobil tua guys. Kondisi bannya belakang juga kayak gini, ban depannya juga kayak gini. Rata sih bannya. Di notanya memang ada pergantian 4 ban baru, Dunlop semua mereknya. Ini door trim depan kayak gini guys. Terus karet-karet semua kayak gini. Joknya oke lah ya, kalau ada berat-berat namanya juga mobil tua guys. Terus yang paling gue suka itu adalah, nih gue masuk, ini mobil pencetannya tuh solid semua guys. Coba lu dengerin ya. Jadi nggak lecek gitu loh ya, masih enak, masih bagus. Dan biasanya kan shift knob itu pada doyong gini kan, ada yang sampai parah banget, ada yang cuman gini, ada yang sampai bener-bener gini. Ini enak pas di tengah dia. Dan yang bikin paling gue happy adalah si armrest sih guys, dan ada cup holdernya cuy. Ini bisa buat tempat penyimpanan, dan bisa buat naruh botol kalau lu ngopi culture ya, skena. Ini bisa semua guys. Ini mahal guys, lu coba cek sendiri ya, harganya berapa, pasarannya berapa, coba lu cek sendiri guys. Lampu-lampu aman semua ya, belakang nyala. Terus ini glove box juga oke. Door trim belakang nih. Kalau dari belakang tampilannya kayak gini guys. Dashboard depan juga tampilannya kayak gini, aman semua nih. Knobnya lampu enak ya, suara tek gitu. Apa lagi ya, enak sih mobil ini sih. Oh ya, tipnya pakai Blaupang ya guys, jadi menyesuaikan sama mereknya. Ini juga merek Jerman nih. Keren ya, jadi dia udah di retrofit tapi dengan merek yang sesuai. Adem gitu ngelihatnya guys nih. Terus coba gue starter ya.
nggak pakai drama babi bu, langsung nyala dia. AC-nya juga langsung dingin guys, ini AC-nya guys. Dan kalau malam ya, bahkan waktu gua pulang tuh ini sampai ngembun semua guys, saking dinginnya AC gitu. So far enak, oke semua. Ini suaranya pakai radio ya ini ya, kayak gitu, ntar kena copyright. Aman semua. Tombol-tombol kayak gini-gini tinggal dibeliin sih sebenarnya. Ini murah banget guys, paling cuman 50 apa 100. Tuh, nggak ada PR yang berarti. Ini mobil ini minornya minor mobil tua guys. Jadi bener-bener apa ya? Bener-bener normal lah ya kalau gue bilang. Kalau lu cari mobil tua yang bener-bener perfect dan lain-lain, itu cari yang mint condition. Tapi jangan harap harganya juga sama gitu. Pasti harganya sesuai sama kualitasnya guys. Jadi lu nggak bisa harapin harga murah, kualitas bagus, kualitas maksimal low kilometer, bla bla bla. Itu bullshit guys. Gitu. Jadi sesuaiin aja sama budget lo. Kalau lo punya budget yang pas, normal, cari mobil yang maksimal. Sesuaiin sama budget kalian yang bener-bener ada gitu ya. Dan juga jangan lupa kalau tetap namanya mobil tua itu juga harus di spare untuk kebutuhan atau biaya yang mendadak ya guys. Jadi gua nggak bilang mobil ini bakalan hancur dan lain-lain, no. Tapi namanya umur juga hanya Tuhan yang tahu guys. Ternyata mungkin ada permajaan dan lain-lain, itu lu harus siap gitu ya, sebagai penikmat mobil tua gitu. Tapi kalau emang mobil ini cikal bakalnya bagus, pasti gue bilang bagus. Mesin nggak ada bunyi kasar, nggak ada bunyi kemeracak, transmisi enak dan lain-lain. Itu gue emang menjamin gitu loh, karena emang apa adanya seperti itu guys. Tuh, mesin nggak ada, ini mesin nggak ada rembes ya. Gue biarin berminggu-minggu. Ini gue ambil kan udah hampir 3 mingguan lah ya. Gue biarin berminggu-minggu berhenti di tempat yang sama, itu nggak ada oli netes. Jadi enak guys, bagus. Tuh. Juga knalpot juga nggak pedes ya dia ya. Itu sih. Kondisi luar seperti itu, kondisi dalam seperti ini, kalian bisa menilai sendiri. Untuk tanya-tanya kalian bisa langsung hubungin nomor yang ada di deskripsi ya. Itu gue emang langsung nyambung ke WA gue tuh guys. Ini mobil kalau dipakai ya nggak ada bunyi kemeriat. Interiornya solidnya mobil tua 90s tapi ya gitu. Jadi jangan berekspektasi lo bakal beli mobil yang kayak tahun 2025 nggak ada bunyi sama sekali. Kayaknya mobil tahun 2025 pun gue sering menemui juga ada lah bunyi dikit-dikit gitu. Tapi untuk door trim apa semua solid semua guys. Ya nggak ada yang sampai apa ya, kalau di jalan tuh resek banget suaranya, nggak ada ini guys. Jadi mesin kebocoran aman semua. Terus transmisi dia manual, nggak ada isu juga. AC dingin, kaki-kaki enak, cat juga menurut gua juga masih layak lah, sangat-sangat layak. Gitu sih. Jadi tinggal pakai aja sih. Lo mau langsung bawa ke Jakarta pun langsung gimana ini enak mobil ini, aman. Dan yang gue suka adalah irit gitu. Ya udahlah guys, jadi so far reviewnya seperti itu ya. Ini mobil 320i E36 M52 tahun 95. Jadi ada apa-apanya lu bisa tanya, foto detail lu bisa tanya langsung ke WA gua. Dan pastiin kalau lu nego, lu udah punya uangnya guys. Jadi pastiin cowok udah nawar harga, udah keluarin harga, lu mampu buat bayar guys. Ya udahlah kalau gitu, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, share ke teman-teman yang membutuhkan, sanak saudara, family, mantan, apapun lah itu. Kalian share semuanya, siapa tahu ada yang butuh ini guys. E36 320i tahun 95. Kalau gitu gua Kevas, gua pamit undur diri. See you on the next video. Bye bye.